kalau melihat dalam konteks hari ini itu sudah bisa jatuh hukumnya haram. Ya, jatuh hukumnya haram ya membuka rumah makan di siang Ramadan. Nah, ini kan upaya-upaya apa? Upaya-upaya pembangkangan terhadap terhadap syariat kan. Itu ditegur ya, ditegur. Bisa juga apa ormas Islam besar yang ada di Indonesia itu menjadi bagian dari tanggung jawab untuk mengingatkan itu dan memberikan himbauan. Ya, harus dilakukan itu Ustaz, izin Allah ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari observasi kita semua sebetulnya di Indonesia nih, selama di bulan suci Ramadan kan kita lihat rumah makan atau restoran Ampera itu kan ada yang buka di siang hari, Ustaz. Jadi yang ingin ditanyakan itu hukumnya apa sebetulnya membuka rumah makan di siang hari Ramadan itu, Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum membuka restoran, warung, rumah makan ya, dan sejenis di bulan Ramadan itu sebenarnya ya kalau melihat dalam konteks hari ini itu sudah bisa jatuh hukumnya haram. Ya, jatuh hukumnya haram ya membuka rumah makan di siang Ramadan itu, karena lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Ya. Artinya apa? Artinya dulu boleh ya dengan harapan bahwa yang belanja di situ adalah orang-orang yang memang secara syar'i tidak wajib puasa gitu. Ya, tidak wajib puasa. Ya, seperti wanita haid ya. Kemudian belanja orang untuk keperluan anak ya, anak-anak yang belum wajib puasa ya. Kemudian orang tua yang sudah tidak bisa puasa, orang sakit. Nah, kalau peruntukannya untuk itu, nah boleh ya. Tapi melihat kekhawatiran hari ini, ya, ternyata yang belanja di situ tuh bukan orang-orang yang diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa. Justru orang yang sehat, ya, orang yang secara fisiknya kuat, ya, orang yang tidak ada satupun ya, dikenakan dispensasi untuk tidak berpuasa, itu yang banyak itu. Nah, jadi melihat kondisi itu, maka hukumnya haram ya, haram untuk membuka rumah makan di siang Ramadan itu. Kita bisa memperhatikan dalil-dalil yang sudah sangat banyak sekali, baik dari Al-Quran, hadis, ya, kaidah-kaidah usul fikih, itu sudah banyak sekali yang bisa kita dalilkan untuk keharaman membuka rumah makan secara vulgar di siang hari. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak ya, terutama pemerintah, kemudian lembaga otoritas ulama, dalam ini Majelis Ulama Indonesia, karena itu lebih banyak mafsadatnya ya. Artinya saya teringat dengan satu kaidah usul fikih, darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu, kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahatnya. Jadi maslahatnya maslahatnya kan kita membuka untuk orang-orang yang tidak wajib puasa. Tetapi justru itu lebih kecil dibandingkan kerusakannya. Nah, ini yang menjadi alasan kita bahwa untuk prinsip kehati-hatian ya,
ihtiyat kita, maka dilarang untuk membuka warung nasi, rumah makan, restoran di siang Ramadan. Nah, kalaupun kita nanti buka, ya, bukalah waktu-waktu yang memang sudah dekat-dekat buka puasa, ya, setelah asar gitu kan, setelah asar. Nah, itu pemilihan waktu-waktu yang kita bisa tolerir untuk membuka restoran di siang Ramadan. Begitu Ustaz Ridwan. Baik Ustaz. Jadi hukum asalnya itu boleh sebetulnya ya Ustaz ya. Nah, jadi gimana orang kalau misalkan dia pengen buka juga, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dia biar dia tidak termasuk kepada yang tadi itu Ustaz yang diharamkan untuk membuka? Apakah ada syarat-syarat yang untuk membuka itu? Apakah posisi rumah makannya yang dilihat atau bagaimana Ustaz? Ini menarik juga pertanyaannya ya. Saya baru-baru ini melakukan safar ke Sumatera Barat dalam rangka penjemputan anak di pondok pesantren. Jadi dari anggota keluarga saya itu ada yang satu yang memang belum wajib puasa karena umurnya 2 tahun kan. Dalam perjalanan Pekanbaru ke Sumatera Barat itu ya di kondisi-kondisi itu memang perlu ada opsi rumah makan yang memang secara khusus. Nah, ini yang nanti akan diatur gitu, atur dengan regulasi. Kalau buka tentu ada informasi atau himbauan bahwa rumah makan ini dibuka khusus untuk orang-orang yang tidak wajib puasa, orang safar, musafir, ya, orang sakit, orang yang haid, ya, orang tua. Nah, khusus itu kalau bisa dibuat semacam flyernya itu. Nah, memang waktu itu kondisinya karena kita bawa anak kecil yang memang saat itu kita perlu ada nasi ya. Nah, ini yang dikatakan hukum dasar tadi, hukum asal tadi itu. Nah, tapi karena itu lebih sedikit ya maslahatnya dibandingkan mafsadatnya nanti kalau dibuka banyak yang justru mereka makan siang di situ, ya tentu bagi kita harus ada opsi-opsi lain, ya, membawa nasi dari rumah dan seterusnya. Jadi kalaupun ada beberapa rumah makan yang memang sudah dilakukan konsultasi ya, dengan pihak pemerintah setempat ya, dan Datuk Majelis Ulama ya, dan itu pun posisinya posisi di mana berada di jalan lintas gitu. Jalan lintas ya, dan yang memungkinkan yang makan di situ hanya orang safar, orang musafir. Ya, tapi kalau posisinya berada di lorong pojok masuk kampung, itu kan tidak dilalui oleh musafir, ini tidak diperkenankan gitu ya. Nah, jadi itu tetap kita melakukan prinsip-prinsip ihtiyat, kehati-hatian, melihat memang diatur saja umat Islam untuk tidak melakukan upaya-upaya yang memancing orang untuk tidak berpuasa Ramadan. Itu saja banyak yang dilanggar, apalagi tidak diatur. Ini perlu kedepannya satu kebijakan lah dari pemerintah dan ulama bersinergi untuk memang kalau memang disediakan gitu ya, disediakan, apalagi momen-momen mudik sekarang ya. Tetapi kalau saya Ustaz Ridwan, saya lebih memilih puasa. Dalam setiap safar apapun yang saya lakukan, saya lebih memilih puasa karena memang itu bagi saya tidak sesuatu yang berat ya. Apalagi safar hari ini kan, safar hari ini beda dengan safar di masa-masa Rasulullah, masa-masa sahabat Nabi. Safar itu sangat menyenangkan ya, apalagi dengan mobil pribadi, ikonnya AC-nya bisa diatur ya, mau dingin atau dingin sekali atau seperti apa, dan tidak ada sesuatu yang berat ya, untuk berpuasa. Nah, sehingga yang tadi itu Ustaz Ridwan, ya rumah makan itu ya tidak akan urgen, tidak perlu untuk dibuka karena memang
banyak yang safar itu lebih memilih berpuasa dalam perjalanannya itu. Begitu. Baik, berarti ini cuma rumah makan ya Ustaz ya? Kalau yang kayak swalayan atau toko-toko kelontong itu yang jual semua barang lah misalkan. Tapi kan di situ ada makanan juga. Apakah cuma rumah makan aja ini berarti yang tidak boleh itu sebetulnya? Iya, kan yang diambil itu kan sesuatu yang yang mengenyangkan ya. Mengenyangkan. Jadi dilihat dari sisi itunya. Kalau dari sisi makanan-makanan kecil itu ya, itu yang ada di swalayan-swalayan, itu sebenarnya tidak menjadi tidak menjadi bagian dari yang dibahas gitu ya. Tetapi ya tetap saja menjadi sesuatu yang bagi mereka yang punya swalayan itu tidak juga menyiapkan makan besar, menu makanan besar ya. Seperti ada nasi di situ juga dan seterusnya itu. Nah itu kalau rumah makan itu ya karena memang ini partai besar kan itu kan, partai besar. Kalau swalayan barangkali tidak begitu sesuatu yang menjadi perhatian begitu. Ya, Ustaz. Gitu. Jadi kalau kita melihat ada rumah makan buka itu misalkan kita kan sesuai dengan perkataan Ustadz seharusnya kan ditutup, tapi ada yang buka di dalam lorong misalkan tidak sesuai dengan syaratnya, dia bukanya di lorong. Apakah perlu kita memperingatkan Ustadz atau kita diamkan saja Ustadz? Baik, jadi kita ini kan dibebankan oleh Allah dan amanah dakwah ya, dakwah yang dibebankan itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kan. Jadi kalau kita melihat itu ya tentu dalam hal ini yang paling berkompeten ya untuk memberikan teguran, peringatan itu tentu pemerintah ya, dan termasuk juga institusi ulama, majelis ulama ya. Itu ditegur ya, bisa juga ormas Islam besar yang ada di Indonesia itu menjadi bagian dari tanggung jawab untuk mengingatkan itu dan memberikan himbauan ya. Harus dilakukan itu Ustaz Rijalallah ya, karena ini tentu dampak dan daya rusaknya luar biasa. Jadi jangan secara personal boleh saja dilakukan secara personal, dan itu tidak ada larangan kan kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, tapi dilakukan dengan cara-cara yang elegan, jangan kemudian justru menimbulkan konflik dan keributan, kisruh gitu. Disampaikan secara baik, tapi alangkah baiknya itu ditangani oleh pihak-pihak pengambil kebijakan, penegak hukum ya, itu yang diberikan beban amanah untuk itu ya. Tapi kita kalau merasa ya ditunggu dulu ya pemerintah ya, kemudian sementara ini sesuatu yang urgent, boleh disampaikan secara baik ya, secara penuh dengan hikmah, insyaallah itu akan membuahkan hasil yang baik insyaallah. Baik Ustaz. Kalau ada orang yang seperti tadi itu membuka dan tidak sesuai syarat, artinya membukanya itu jadi termasuk kepada yang haram tadi Ustaz. Apakah ketika ada orang membeli ke situ, yang orang itu pun tidak dihukumi boleh secara syar'i membatalkan puasa, apakah dosanya menjadi dosa jariah bagi yang pemilik rumah makan Ustaz? Oh iya, kalau memang ada kesengajaan ya, dia tidak dia membuka rumah makan itu dengan vulgar, tidak ada tirai. Nah, ini kan upaya-upaya pembangkangan terhadap syariat kan, terhadap syariat, terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini dosa jariah ini. Dosa jariah, dia akan melakukan secara sadar atau tidak sadar investasi dosa di situ. Termasuk juga orang-orang yang menikmati
menikmati itu ya, yang notabene orang-orang itu ada orang-orang yang wajib puasa ya, sehingga ini menjadi apa, menjadi satu hal yang efeknya nanti akan kembali kepada yang bersangkutan. Iqab Allah, hukum Allah akan kembali kepada yang bersangkutan. Tetapi juga pada saat yang sama, bila ini kita biarkan dan terjadi pembiaran, pemerintah tidak bertindak, ulama juga tidak memberikan nasihat dan teguran, tentu juga kita menjadi bagian dari yang bertanggung jawab dan dikenakan ya, hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Ustaz. Berarti yang boleh ini pakai tirai ya Ustaz ya? Apakah kalau di dalam gang itu dia buka walaupun pakai tirai berarti masih hukum boleh itu Ustaz? Ya, tapi kalau saya lebih memilih untuk tidak ya. Untuk tidak sama sekali membuka rumah makan itu di siang Ramadan ya. Pakai tirai ataupun tidak pakai tirai ya, karena apa ini satu prinsip ya, kehati-hatian kita menjaga agama Allah ini, menjaga umat ini menjadi umat yang tetap ya, yang tetap berada dalam dalam rel-rel kebenaran, sehingga kita bisa melakukan optimalisasi pelanggaran-pelanggaran hukum Allah oleh manusia, oleh umat Islam itu dalam hal ini. Maka saya dan itu kita sepakat semua bahwa rumah makan, restoran selama bulan suci Ramadan itu ditutup. Nah, dan nanti tentu kita bisa mentolerir bila pembukaan warung dan rumah makan itu dilakukan setelah sholat asar ya, atau sore hari dan menjelang buka puasa, itu barangkali. Ya. Baik Ustaz, penutupnya Ya. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjalani hari-hari di bulan mulia Ramadan yang penuh berkah ini, tentu kita harus pastikan bahwa ini adalah event dan momen yang dikhususkan Allah untuk orang-orang beriman, karena hanya orang-orang yang beriman lah yang bisa menghadapi tarbiyah Ramadan satu bulan ini, karena perjuangannya sangat luar biasa sekali, sehingga pengkhususan Allah untuk ibadah puasa Ramadan ini hanya untuk orang-orang beriman yang keimanan itu dilakukan dengan didasari dan dilandasi dengan keikhlasan, sehingga itu akan berbuah kepada dilakukannya amal-amal soleh oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh kehati-hatian, perhitungan, dan didasari oleh ilmu pengetahuan, didasari oleh keimanan, sehingga kita insya Allah akan meraih takwa, yang takwa itu akan kita bisa ukur nanti setelah selesai Ramadan. Salah satu pengukur dari takwa itu kita bisa lihat dari banyak ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah ayat yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian orang yang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa membedakan hak dan batil setelah Ramadan selesai nanti insya Allah. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.